Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, bukan berdoa dari malapetaka dunia. Dia berdoa, Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku itu menimpa agamaku. Silahkan engkau cabut kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Silahkan engkau ambil apa yang ada di sisiku dari barang-barang dunia. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan engkau jadikan musibah itu menimpa agamaku. Di manakah doa-doa itu saat ini? Di manakah orang-orang yang berdoa dengan doa-doa seperti itu saat ini? Meminta kepada Allah seperti Rasulullah lalu meminta kepada Allah. Apakah kita sudah tidak peduli lagi dengan agama kita? Kita terlalu menganggap dunia ini selama-lamanya. Kita terlalu menganggap dunia ini segala-galanya. Padahal kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita semua akan mati. Tidakkah kau lihat banyak orang-orang kaya yang hartanya tidak mampu menahan hidupnya walau sedetik? Tidakkah kita melihat banyak orang-orang yang berkeliling di sekitarnya, pengawal-pengawal memakai baju-baju anti peluru, disambar oleh kematian? Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Bahkan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu dunia ini di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap seekor nyamuk. Dari Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah." Seandainya dunia ini setara di sisi Allah, setara di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, masaqa kafiron minha syarbata ma, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walau hanya seteguk. Seandainya dunia ini setara dengan satu sayap seekor lalat, karena itu Allah akan menghancurkan dunia ini. Karena tidak ada harganya di sisi Allah. Allah ciptakan dunia ini untuk ujian kepada kita. Allah mengatakan, am hasibatum, kalian kira antadkhulul jannah, mau masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum asatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul mata nasrullah. Orang-orang sebelum kalian diguncang dengan ujian yang sangat dahsyat. Sebagian mereka digergaji dengan gergaji besi. Namun ujian tersebut tidak memalingkan mereka dari agama mereka. Kita santai jamaah. Apa yang kita sudah lakukan? Orang yang telah dahulu mengincar surga dengan apa yang mereka punya. Kemiskinan, kefakiran, penyakit, serangan musuh, dibantai, ditindas. Tapi sebagian kita baru diuji dengan hartanya. Kita malah menjual agama kita. Kita malah tidak terlihat lagi di masjid-masjid Allah. Subhanallah. Kita harus khawatir jamaah. Jangan sampai kita yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Dia jual agamanya dengan 1.000-2.000 dari dunia. Kita sedang berbicara masalah ujian-ujian dunia. Jamaah, walaupun kita harus diuji dengan kehilangan semua yang kita miliki, asal jangan sampai kita kehilangan agama kita. Walaupun kita harus diuji dengan kehilangan semua yang kita punya, asal kita berdoa kepada Allah, la taj'al musibata fi dinina. Jangan engkau jadikan musibah kami di agama kami. Biarlah semuanya menghilang, asal keimanan itu jangan menghilang dari kita. Antum pernah baca kisahnya Ashabul Ukhdud? Orang-orang yang dibakar di dalam parit api. Salah satu dari mereka seorang ibu sambil menggendong anak yang dia baru lahirkan. Dia gendong anaknya. Lalu disuruh pilih antara kufur kepada Allah atau mati dalam keadaan memegang teguh keimanannya. Dia pegang bayinya, dia lihat bayinya. Hampir-hampir saja dia memilih kufur kepada Allah. Dia mungkin sanggup untuk terjun ke parit api tersebut. Tapi dia lihat bayi yang baru dia lahirkan.
Sanggupkah kita kalau iman kita ditakar seperti itu jamaah? Lalu Allah bantu dia. Allah bantu ibu ini. Allah kasih bicara anaknya yang baru lahir tersebut. Isbiri ya umma, inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Sabar wahai ibuku, sabar. Sabar. Ibunya hampir tergadai imannya. Kufur atau kau mati di sini. Allah kasih bicara anaknya. Isbiri ya umma, sabar mamaku. Adab dunia ini lebih ringan. Lebih ringan daripada adab akhirat. Adab akhirat yang paling rendah hanya seperti yudau fi rijlaihi jamratan fayagli minhu madimagu, kata Rasul SAW. Adab yang paling ringan di akhirat, diletakkan bara api di kakinya, meletus otaknya. Oleh karena itu, dia terjun bersama anaknya yang dia gendong untuk mati dalam keimanan. Mampukah kita jemaah? Pertanyaan saya, untuk saya dan untuk Anda sekalian, mampukah kita? Kalau iman kita ditawar sebagaimana imannya ditawar. Jemaah, walaupun kita harus diuji dengan kehilangan semua yang kita miliki, asal jangan sampai kita kehilangan agama kita.